Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara khusus, ialah persiapan batin kita dalam rangka menyongsong, menerima, mengamini panggilan Tuhan perjamuan kudus masa raya Paskah, khususnya pada Jumat Agung. Baiklah kita bersama mengambil saat hening. Pacawisan dalam rangka menerima perjamuan kudus masa raya Paskah pada tahun ini kami lakukan semata-mata oleh kasih karunia, damai sejahtera, anugerah dari Allah Sang Bapa, Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kiranya kasih karunia-Nya dilimpahkan atas saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 322, bait 1 dan 2. Saudara, marilah kita berdoa, kita mohon terang kepada Sang Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa terang yang sesungguhnya sudah datang dan berkenan menerangi hidup kami, batin kami. Kami mempersiapkan diri kami dan kiranya Sang Roh Kudus berkenan menopang kami, menolong kami, menyinari kami dengan sinar terang-Mu yang kudus, yang sorgawi, yang kekal. Kami rindu untuk mendengar pemberitaan dan sapaan firman Tuhan melalui kitab suci. Bersabdalah bagi kami sekalian, ya Tuhan, sanggupkanlah kami untuk menjadi para pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu yang setia. Dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kitab suci pada pacawisan atau persiapan kita hari ini dalam rangka perjamuan kudus Jumat Agung ialah Mazmur 22. Ayat 2 sampai dengan 16 dan ayat 25. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya,
Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikianlah pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa sangat khusus yang dialami oleh Sang Kristus itu adalah pengalaman nyata bahwa dirinya sendiri sebagai seseorang yang terpilih oleh Bapaknya, seseorang yang terpilih untuk mengemban tugas istimewa dan hanya Dia saja yang bakal bisa dan sanggup dan memungkinkan untuk menjalankan, menunaikan dan menyukseskan tugasnya, ialah tugas penyelamatan. Tetapi sebagaimana digambarkan di dalam Mazmur 22, ini adalah bacaan khusus pada hari Jumat Agung, khususnya bacaan Mazmur. Saudara-saudara, ayat 2 yang kita baca tadi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah seruan yang sangat khas seorang terpilih, seorang pilihan Allah, bahwa seluruh umat pilihan Allah itu dari paling awal sampai dengan generasi yang berikutnya adalah umat yang terberkati. Kalau mereka sambat, dijawab oleh Tuhan. Kalau mereka mengaku diri bersalah, diampuni oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari umat percaya, umat pilihan Tuhan itu. Tetapi yang dialami oleh Sang Kristus ialah justru pada saat Dia mengemban tugas, mengamini tugas dari Bapa, persis pada puncak deritanya, Dia merasa seorang diri
seperti bukan anggota himpunan umat percaya. Bahkan kisah hidupnya itu di atas kayu salib itu tiada duanya. Karenanya lalu Sang Kristus berteriak. Tertulis itu dalam Matius 27 dan Markus 15. Secara khusus tertulis, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jadi bagaimana memahami, mengerti, menyikapi, menghayati situasi itu? Saudara-saudara, ayat 25 dari Mazmur 22 tadi, ia tidak memandang hina kesengsaraan orang yang tertindas. Tinggallah di situ. Pegangan utama dia. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan mengapa tidak cocok. Tidak pernah cocok diungkapkan oleh seorang beriman. Mengapa aku menderita? No. Mungkin tidak sebaiknya diulang pertanyaan itu. Sebab memang tidak ada jawabnya. Ia tidak memandang hina kesengsaraan orang yang tertindas. Inilah ungkapan keyakinan pemazmur. Dan itu juga yang menjadi bagian dari keyakinan Sang Kristus dalam mengemban tugas luhur, tugas mulia, tugas kekal dari Bapa. Ia tidak memandang hina kesengsaraan orang tertindas. Dia memang mendapat perlakuan tidak adil. Dicemooh, dihina, bukan siapa-siapa. Tapi satu hal yang hendak dinyatakan, dibuktikan dari kebenaran berita pemazmur ini ialah Sang Kristus ingin menunjukkan secara nyata, sangat real, bahwa ia tidak memandang hina kesengsaraan orang yang tertindas. Karenanya tertindas pun jalan terus. Karenanya kesedihan sedikit jalan terus. Mungkin tidak mendapatkan jawaban dengan segera atas pergumulannya, atas pertanyaannya, tapi jalan terus. Berangkat dari keyakinan bahwa Tuhan Allah tidak memandang hina kesengsaraan orang tertindas. Ketertindasan yang dialami oleh Sang Kristus, orang benar tetapi juga masih harus juga menderita itu, tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan Allah, oleh Sang Bapa. Bagi kita yang mungkin saja bertubi-tubi mengalami derita dan belum juga kunjung mendapatkan jalan keluar secara khusus dari Tuhan, boleh yakin bahwa deritamu itu
tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Tuhan menjadi sang juru selamat untuk membuktikan secara nyata bahwa derita orang terpilih itu, bahwa kesusahan, kesedihan itu tidak pernah dianggap sepi oleh Tuhan. Jadi jalan sajalah terus. Saudara-saudara, kesusahan yang paling susah pada era kita sekarang ini antara lain adalah pandemi. Doa kita sejak awal pandemi itu sangat jelas. Tuhan, berilah jalan keluar. Dan waktu itu kita menyebut agak khusus, bolehkah kiranya vaksin untuk pandemi, untuk COVID ini terjawab bagi kami. Terjawab. Kira-kira begitu dalam pengalaman kita. Saudara-saudara. Tapi juga pengalaman dari antara kita. Vaksin lengkap. Giro. Booster lengkap. Pon. Sehat betul, betul. Masih bisa sakit? Oh, bisa wae kok. Nggak ada yang begitu kok. Nah, itu satu hal, saudara. Tapi kira-kira pertanyaannya begini. Pertanyaan agak mendasar. Lah wong orang berpotensi bisa sakit. Lah kok malah diberi vaksin. Monggo umumnya vaksin itu seketika itu tidak langsung sembuh. Apalagi kalau jelas sudah sedang sakit, tidak bisa disuntik vaksin karena hukumnya vaksin itu disuntikkan, diberikan harus dalam kondisi sehat supaya kalau terjadi pertempuran antara daya tahan tubuh dengan sesuatu yang asing dimasukkan ke situ berlangsung dengan baik dan dimenangkan oleh daya tahan tubuh menjadi makin oke. Lah kok begitu? Mau sehat saja kok disengsarakan dulu. Ada seorang kawan menyebutnya sebagai ini adalah jenis cinta yang keras. Hard love katanya. Ya saya tertawa saja. Nggih, matur nuwun. Bahwa untuk menjadi sangat kuat berproses begitu rupa, bahkan sampai diberi sesuatu yang sangat menantang. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa hamba Allah yang menderita, Sang Kristus Yesus bertahan, menjalankan tugas amanat khusus dari Bapa, menempuh jalan keterhinaan, jalan salib, supaya semua orang pada gilirannya pada akhirnya mendapatkan kasih karunia, hidup yang kekal dari Bapa melalui Sang Juru Selamat Yesus Kristus.
Selamat menerima anugerah Allah yang kekal itu, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40. Saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur adalah seorang hamba Tuhan yang rela, yang bersedia menderita, terhina, disengsarakan, dan bahkan juga pada akhirnya harus mengalami kematian di Golgota. Sejak awal, jalan salib itu telah disadarinya, dan karenanya diberitakan, ditegaskan kepada para murid bahwa Sang Mesias akan menjumpai jalan kematian, supaya kami semua, orang-orang yang berdosa, mendapatkan kekuatan keyakinan baru bahwa penderitaan, keterhinaan, nasib buruk bukanlah segala-galanya yang bisa memisahkan antara orang percaya dengan Bapa di sorga. Berkahilah kami, kuatkanlah kami, tebuslah kami, tegakkanlah kami. Ya Juru Selamat, izinkan kiranya kami untuk terus belajar, menjalani hidup kami yang betapapun sedih, betapapun susah, betapapun menderita. Bolehlah kiranya kami jalani terus dengan satu keyakinan, itulah jalan Sang Juru Selamat, itulah jalan Yesus Kristus, sebagai bukti, sebagai tanda bahwa orang-orang yang terhina, yang susah, yang menderita tidak pernah tidak diperhitungkan. Tuhan selalu melihat, Tuhan bahkan berkenan menemani, mendampingi, menyertai, seiring sejalan. Perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang secara khusus harus menerima perlakuan khusus, perawatan khusus karena sedang sakit.
kiranya Tuhan menolong memberkahi. Saudara kami, kekasih kami, Mas Hendra yang sedang sakit, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, hingga perawatan khusus yang diterimanya boleh menjadi bagian dari kabar baik justru pada hari-hari di mana Sang Kristus secara nyata menemani, mendampingi, menyertainya. Kuatkanlah ya Tuhan, berkahilah ya Tuhan, sembuhkanlah saudara kami ini. Porospoh yang lain kiranya Tuhan juga menolong memberkahi. Pasien yang lain-lain juga kiranya Tuhan memberkatinya. Sanggupkanlah kami untuk menjawab ya Tuhan, untuk datang ke meja perjamuan kudus pada Jumat Agung yang akan berlangsung. Tolonglah kami, berkahilah kami. Demikian Bapa, kiranya setiap hal yang kami alami boleh menjadi peneguh bagi iman kami, bagi pengharapan kami dan praktek mengasihi kami. Bahwa begitu besar Tuhan mengasihi kami sekalian. Terima kasih Bapa, perjalanan kami ke depan kiranya diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Sang Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus dilimpahkan atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara, dan Tuhan mengundang panjenengan semua untuk hadir dalam perjamuan kudus Jumat Agung. Tuhan memberkati kita. Amin.